Halo semua, selamat datang di kelas pengetahuan mengenai e-commerce dari Singa Import. Sebelum kita mulai, kalian harus tahu nih kalau Singa Import tidak hanya membantu kamu untuk membeli produk dari Cina dengan mudah, tetapi juga membantu kamu dalam menyelesaikan masalah penjualan. Yang pertama, kamu harus tahu betapa pentingnya pesanan asli. Kalian pernah dengar gak sih beberapa orang memilih untuk membuat pesanan palsu ketika mereka tidak mendapatkan penjualan? What? Atau jangan-jangan kalian juga salah satu dari mereka. Mulai sekarang kalian bisa berhenti membuat pesanan palsu ya, karena cara itu tidak dapat menentukan kesuksesan kamu. Hari ini kita akan membahas metode operasi lengkap untuk produk standar dan non-standar. Pada bulan Maret tahun ini, kita memulai toko produk standar baru. Dalam waktu sekitar 10 hari, kami membagi traffic pencarian alami dan traffic berbayar menjadi setengah. Volume pesanan harian sekitar 80-100 pesanan. Penasaran gimana cara kita melakukan prosesnya? Simak yuk! Langkah pertama, ada 3 strategi dasar: visual, volume penjualan, dan ulasan. Visual produk standar umumnya mirip. Pastikan gambar produk Anda sesuai standar. Untuk volume penjualan dasar, kita menghubungi pelanggan sebelumnya dan mendapatkan sekitar 100 pesanan. Jika tidak punya pelanggan sebelumnya, bisa minta bantuan sekitar 100 mantan pacar. Bercanda ya guys. Intinya cari orang yang bisa membantu. Target 100 pesanan ini penting karena dalam kategori kita, penjual top seller biasanya menjual sekitar 3.000-an sampai 5.000-an unit. Namun 100 pesanan awal ini belum cukup untuk meningkatkan konversi produk. Jadi kita perlu langkah berikutnya. Langkah kedua, iklan berbayar. Kalian bisa mulai dengan menggunakan iklan berbayar dari hari pertama volume penjualan dihasilkan. Gunakan iklan penawaran kata kunci yang ditargetkan untuk memastikan produk kamu muncul di bagian atas hasil pencarian untuk kata kunci tertentu, sehingga mendapatkan exposure dan traffic berkualitas tinggi. Secara bertahap, tingkatkan dari 10 pesanan per hari menjadi 100 pesanan per hari. Seiring meningkatnya volume pesanan, lalu lintas pencarian alami juga meningkat. Ada 3 poin kunci yang perlu dicatat. Manfaatkan pelanggan sebelumnya. Pelanggan sebelumnya memberikan data yang autentik dan tepat, sehingga penjualan kamu tidak dihapus oleh platform. Kemudian, kembangkan dan pahami kata kunci produk. Jika kamu gagal mendapatkan pesanan dari kata kunci yang tepat, efektivitas iklan berbayar kamu akan berkurang. Itu sebabnya menargetkan kata kunci yang tepat sangat penting. Kemudian, pemanfaatan iklan berbayar yang tepat. Pada tahun 2024, platform e-commerce akan lebih mengutamakan iklan berbayar. Tanpa iklan berbayar, sulit meningkatkan lalu lintas alami. Jadi, iklan berbayar sangat diperlukan. Di atas adalah metode yang kita uji untuk meluncurkan toko produk standar. Sekarang, yuk kita bahas metode operasi untuk toko baru yang menjual produk non-standar. Kalau kalian belum like dan follow akun kita, aku saranin kalian buru-buru like dan follow sekarang deh. Karena metode yang akan kita share, kalian tidak akan temuin di tempat lain, bahkan jika kalian membayarnya sekalipun. Jadi, produk non-standar tidak memerlukan volume penjualan yang tinggi, tetapi memerlukan kemampuan visual dan pemilihan produk yang tinggi, seperti dalam kasus pakaian wanita atau fashion. Berikut ada beberapa skenario, misalnya, menggunakan gambar dari grosir. Jika kamu hanya bisa menggunakan produk dari grosir dan menggunakan gambar mereka, percepat peluncuran produk baru. Uji melalui iklan berbayar dalam skala kecil, terus uji produk baru dan identifikasi mana yang lebih berpotensial, lalu sesuaikan iklan dan targetkan secara tepat. Kemudian, skenario lainnya adalah melakukan pemotretan sendiri dan membangun gaya sendiri. Yang kedua, potret produk kamu sendiri dan bangun style kamu sendiri. Jika kamu bisa memotret produk kamu sendiri dan membangun gaya kamu sendiri, kamu tidak perlu lagi sering meluncurkan produk baru karena kamu sudah berbeda dari yang lain. Investasikan dalam iklan yang wajar dan optimalkan iklan kamu. Kemudian, desain dan fotografi sendiri. Jika kamu memiliki kemampuan desain dan juga bisa memotret produk sendiri, toko kamu membutuhkan akumulasi waktu. Metodenya mirip dengan skenario kedua, tetapi kamu bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dan potensi pengembangan yang lebih baik loh.
Namun, perlu diingat, kesabaran sangat diperlukan. Karena rentang produk non-standar sangat luas, kita tidak akan membahasnya secara detail di sini. Metode untuk pakaian wanita yang dijelaskan di atas bisa diterapkan ke sebagian besar kategori produk non-standar. Tetapi, setiap kategori mungkin memiliki perbedaan, jadi kamu perlu lebih fleksibel dalam menerapkannya. Gimana? Kamu masih punya pertanyaan nggak nih? Kalau ada, kalian bisa langsung tinggalkan komentar di kolom komentar atau langsung kunjungi sosial media kita ya untuk mengetahui info lebih lanjut.